Kita mulai lagi ya. Udah jam 1 belum? Sejauh ya. Oke. Nah, di sini yang pertama apa? Sama-sama penting. Yang kedua adalah moderat pentingnya dibandingkan ya. Yang 5 adalah strong, yang 7 adalah very strong, yang 9 adalah extreme. Misalnya, bibit itu apa? Bibit itu adalah turunannya. Bebet itu apa? Apa tadi bebet itu? Orangnya ya, pribadinya ya, pribadi. Nah gini, jadi di pairwise comparison, jadi sekali lagi ini bicara tentang judul besarnya adalah pairwise comparison ya, ini adalah pairwise comparison ya. Kalau 3 sih gampang Pak, kalau 5 kebanyakan ya, nanti ada nego gitu ya Pak, jangan 5, 4 aja gitu ya. Ini adalah apa? Pairwise comparison. Oke. Yang pertama, ketika pairwise comparison, Anda bandingkan seperti ini. Masing-masing parameter dibandingkan dengan parameter yang lain. Ya, kalau sudah, yang kedua adalah Anda harus melihat dari apa itu namanya, setiap pasangan yang dibandingkan ya. Dari setiap pasangan yang dibandingkan, kita fokusnya di sini aja. Nah, coba kita lihat di sini. Antara dua parameter ini ya, nanti disesuaikan dengan masing-masing jurnalnya. Di antara dua parameter ini, kita hanya fokus pada dua nilai di sini saja. Ya. Antara bibit dan bebet ya. Pertanyaan pertama adalah apakah memiliki apa istilahnya di sini, kepentingan yang sama atau enggak. Kalau sama, maka nilainya di sini adalah 1:1. Jadi si bibitnya 1, bebetnya 1. Itu kalau sama-sama pentingnya. Tapi semisal antara turunan sama orang, misalnya Anda berpendapat lebih penting orangnya daripada keturunannya, maka yang ini misalnya dikasih 5, yang ini dikasih nilai 1, maka ini artinya adalah bibitnya 1, bebetnya 5 atau 1:5. Nah di saat ini salah satunya harus bernilai 1 ya. Kalau dua-duanya juga boleh ya. Jadi jangan misalnya 2/3 gitu, enggak ya. Kalau di sini berarti lebih besar bebet daripada bibitnya gitu ya. Udah tuh, udah selesai. Anda lihat di yang keduanya ya, bibit sama bobotnya ya. Apa nih bibit? Keturunan sama hartanya ya. Misalnya Anda bilang turunan sama harta itu samalah Pak gitu ya, misalnya. Maka di sini 1:1. Kemudian antara pribadi sama bobot, misalnya Anda lebih suka bebetnya misalnya, maka di sini misalnya 3:1. Maka ini adalah pairwise comparison yang Anda miliki. Nanti biasanya saya minta alasannya kenapa gitu ya. Alasannya kenapa. Oke, udah ya. Dari situ biasanya orang membuat tabel yang seperti ini ya, tabel seperti ini. Yang tabel ini sebenarnya untuk memudahkan penghitungan yang digunakan gitu ya. Nah, kalau kita ambil contoh yang tadi, yang si bibit bebet bobot ya. Coba saya ambil di sini Excel. Nih, silakan Anda pahami di sini. Nanti Anda bikin tabel seperti ini. Kenapa contohnya 3 ketika tugasnya 5 Pak? Contoh itu harus lebih sederhana. Apa aja tadi? Ada bibit, ada bebet, kelihatan nggak? Ada bobotnya, gitu ya. Yang kedua, kita akan copy di sini. Ini di sini kita copy
nilai dari parameter pertamanya seperti ini. Ini kita copy nilai dari parameter keduanya. Ini kita copy dari nilai parameter ketiganya. Gitu ya. Itu yang dicontoh saya bikin 4. Ya, di sini ada berapa? Ada 3. Nah, berarti nanti masing-masing sel di sini ya, masing-masing sel di sini itu adalah nilai perbandingan. Ya, ini kalau saya ambil di sini, saya taruh di sini misalnya. Tadi yang ada nilainya. Ini ya, saya taruh di sini. Nah, kayak gini ya. Maka yang di sini ini adalah nilainya 1:1. Ya, ini karena bibit banding bibit ya. Bacanya dari sini dulu. Ini 1, ini 2. Bibit banding bibit. Yang ini berarti bibit banding bebet. Maka mana nilainya? Bibit banding bebet. Berapa? 1:5. Maka di sini 1:5. Bibit dibandingkan dengan bebet ya. Jadi bacanya bibit dulu, bebet dulu. Yang raw dulu baru kolom. Yang ketiga bibit banding bobot 1:1 ya. Maka di sini 1:1. Oke. Kemudian yang ini berarti bebet banding bebet, maka 1:1. Ya, ini bebet banding bobot ya. Maka ini nilainya berapa? 3:1. Maka di sini 3:1. Ya, ini bobot banding bobot, ini adalah 1:1. Yang ini Anda ambil dari nilai kebalikan yang di sininya. Ya, ini saya bawa ke sini ya. Saya bawa ke sini ya. Ini berarti sama dengan 1:1. 1 ya. Yang ini adalah 1:5. Ini adalah 1:1. Yang ini 1:1. Bibit bebet bobot 3:1 sama dengan 3:1. Banding itu ya, bagi ya. Ini adalah 1:1. Ini kenapa 1:1 ya? Karena membandingkan dengan dirinya sendiri ya. Ini adalah bibit banding bibit, ini adalah bebet banding bebet, ini adalah bobot banding bobot. Yang ini tadi nilai yang kita dapatkan sebelumnya. Yang mana Pak? Yang ini nih. Nih yang ini nih. Coba bisa kita ambil nggak? Kita taruh sini bisa nggak? Oh bisa ya. Cilin Pak. Cilin. Nah, mantap tuh. Nah, sekarang perhatikan. Ini ya. Ini adalah bibit banding bebet. Tapi kalau ini kebalikan nilai yang ini, maka caranya adalah sama dengan 1 dibagi dengan nilai yang ini. Gak usah masukin nilai 5-nya ya. Ini adalah 1 banding ini apa? Bobot banding bebet, maka kebalikan dari bibit banding bobot ya. Kasih nilai seperti ini. Yang ini yang terakhir adalah perbandingan antara siapa? Bobot dengan bebet ya. Bobot dengan bebet berarti kebalikan dari bebet sama bobotnya, berarti 1 dibanding dengan, nah kayak gini. Udah selesai ya. Ini yang mikirnya tuh di sini, yang lainnya masukin ke rumus saja. Serius Pak. Ya kalau udah paham ya tinggal masuk ke rumus ya. Bisa dipahami ini, berarti matrik ini diambil dari nilai seperti ini. Maka contoh yang ini Anda sudah langsung paham tiba-tiba ya. Yang mana Pak? Nih yang ini. Oh bukan. Ya. Mana sih satu lagi? Oh di sini. Mana tadi? Ini ya. Kok jadi hilang sih?
1 2 3 4 berarti ini dong. Nah ini dia ya. Kalau Anda lihat di sini ya, berarti ini ya 1:3 ya. Ini berapa? 3:1. Ini berapa? 1:5 gitu ya. Oke, nah ini semua udah bisa nih ya. Ini berarti 3:1. Ini berarti berapa? 1:2 ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu sebenarnya pairwise comparison udah selesai ya. Pairwise comparison udah selesai ya. Jadi langkah selanjutnya yang ini ya, ini saya detilkan ya. Jadi tabel yang ini nih, tabel yang ini adalah tabel perbandingan AHP. Yang mikirnya tuh di sini ya, ini adalah pairwise comparison table-nya. Nah, yang selanjutnya ini adalah langkah-langkah. Ini katakan langkah pertama, ini langkah kedua, ini langkah ketiga, ini langkah keempat ya. Ini prioritas itu bobot ya, bobot. Ini nanti saya lihatkan dalam tabel yang berikutnya. Kalau yang ke sini, ini mencari nilai CR di sini ya. Hari ini kita selesaikan sampai sini, mencari nilai CR ya. Sampai jam 1 harus selesai ya, biar pada bisa ngerjain. Nah, kita udah selesai nih yang nomor satunya. Yang nomor 2 gimana Pak? Yang nomor 2 cari produk ya. Pak, saya ketemu yang pakai sum Pak, itu pakai sum. Cara produk gimana caranya Pak? Cara produk adalah seperti ini. Ini kita kasih label dulu. Produk sama dengan sel yang ini. Produk adalah dikalikan dengan sel yang ini dikalikan dengan sel yang ini. Nah, ini adalah produk. Produk ini adalah perkalian dari satu nilai satu baris ini. Oh, kalau yang lainnya gimana Pak? Tinggal copy aja. Kayak gitu ya, udah selesai. Ya, berarti yang tadi juga sudah nih, yang tadi. Yang ini ya. Ini juga sama ya. Jadi produk kita kalikan dapat, kita kalikan dapat semua. Nah, yang ketiga adalah akar ya. Di sini saya bilangnya akar. Akar ini sebenarnya rumusnya ya, ini kalau kita bilang akar ya, di sini saya ngambil dari Pak Retantio. Akar di sini itu sebenarnya mencari menetralkan produk gitu ya. Ya, kalau produk ini tergantung dari nilai jumlah parameternya. Nah, jadi di sini saya kasih rumus sedikit. Nih, ya. Oke, carilah akar dari hasil nomor 3 ya. Di akar dengan banyaknya parameter ya. Misalnya kalau terdapat 4 parameter, maka rumusnya seperti ini. Ya, jadi rumusnya adalah akar itu rumusnya adalah nah di sini produk dari n, di mana n adalah banyaknya parameter. Ini rumus saja, gak usah dipikir ya. Jadi akar pangkat dari produk n, jadi akar pangkat n nya ya. Ini rumusnya bisa dirubah menjadi produk 1, ini kan 1 nih, 1 pangkat n, produk pangkat 1 per n. Jadi kalau n nya 4 ya, maka di sini 1/4. Kalau n nya 3 maka 1/3. Kalau n nya 5 maka 5. Tujuannya apa? Sebenarnya untuk menetralkan produk tadi. Nah, karena di sini kita ada berapa? Ada 3, maka akar itu adalah berapa? Saya pakai rumus yang pangkat ya, berarti nilai ini kita pangkatkan ya, pakai pangkat ini dengan 1/3, pakai rumus yang ini pangkat ya, yang tanda panah ke atas ini pangkat, 1/3-nya ini akar dari 3-nya, jadi kita pangkatkan, kita ubah ya. Jadi rumus yang ini
kita rubah sedikit yang ini ya. Jadi akar pangkat n di sini saya rubah jadi produk pangkat 1 per n. N-nya adalah banyak produk. Maka nanti seperti ini rumusnya. Tinggal di enter aja. Maka ini netralnya ya. Akar dari nilai produk ini seperti ini. Kemudian ini kita cari nilainya. Seperti itu. Ya, ini langkah yang kedua. Oke. Masih ngikutin ya. Kalau di sini udah ajan nih, di sana belum ya. Oke, jadi nanti Anda baca-baca PDF-nya. Kadang-kadang yang mahasiswa bingung, Pak, kok N-nya yang salah di sini ya? Udah tahu 5, maki pakai 3 gitu ya. Udah, itu adalah akar ya. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya yang terakhir ya. Dicari prioritas atau bobot untuk masing parameter. Caranya adalah nilai akar masing-masing dibagi dengan jumlah dari akar semua parameter ya. Jadi gimana Pak? Jadi kayak begini. Pertama, ini berarti bobot aja ya. Saya kasih bobot. Pertama, ini saya sum bawah sini. Ini cuma normalize saja sebenarnya. Ini kita sum. Ini sebenarnya rumus sederhana sih. Kayak gini ya, ini sum dari akarnya. Akar adalah netral dari produknya, produk adalah perkalian dari semua baris ini. Kemudian si bobot ini rumusnya adalah sama dengan nilai akarnya dari bibitnya dibagi dengan sumnya akar. Seperti ini. Karena saya mau copy, saya ikat aja pakai dolar seperti ini. Harusnya nggak dua dolar, satu aja ya. Nah, maka ini adalah error kan ya, baginya mana salah, kenapa jadi salah? Oke ya, nah ini adalah bobotnya. Oke ya, nah ini kalau kita tadi kan udah saya kasih dolar ya, paham ya Excel ya. Maka kalau kita copy, maka ini adalah SPK saya. Jadi ternyata hasil dari 1 2 3 ya, pairwise comparisonnya, ingat yang lainnya ngikut aja ya dari nilai yang di sini. Maka bobotnya bibit itu ternyata di sini hanya 15% saja ya. Ini kalau kita sederhanakan seperti ini atau dibulatkan jadi 16% ya. Ya, jadi saya punya bibit dengan bobot ya 16%, bebetnya saya punya 66%, bobotnya 19%. Ingat, ini kalau saya punya nilai di sini. Kalau saya punya nilai yang berbeda, maka saya punya nilai yang berbeda lagi. Misalnya bibit sama bebet ya, bibit sama bebet, saya bilang lebih penting bibitnya. Misalnya saya bilang 5:1 misalnya. Kemudian bibit sama bobotnya ya, bibit sama bobotnya saya bilang bagusan bibitnya 7 kali misalnya ya. Misalnya yang lain tinggal ikut aja. Yang terakhir bebet sama bobotnya itu misalnya lebih penting bebetnya 3 kali misalnya. Maka nanti hasilnya akan berbeda ya. Itu yang dikatakan asumsi dari ahli di sini salah satunya. Jadi kalau misalnya Pak, yang saya beda Pak, ya nggak apa-apa. Nah, tapi ada satu threshold ya, satu threshold yang digunakan untuk melihat bahwa inputan kita itu nggak asal gitu ya. Maka di situ ada namanya threshold yang namanya adalah nilai CR gitu ya. Nah, jadi yang di sini sudah selesai mendapatkan nilai bobotnya ya. Di sini sudah dapat bobotnya, sudah dapat. Nah, kemudian di bawahnya itu adalah mekanisme atau cara untuk memastikan bahwa inputan kita ya tidak asal ya, bahwa perbandingannya itu ada kaitan lah antara satu
pengisian Fairways dengan yang lain. Ini saya potong dulu.